بسم الله الرحمن الرحيم. Baik anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, selamat pagi anak sekalian. Sudah siap-siap untuk menerima pelajaran dari Pak Yen? Iya. Kita siapkan buku kemuhammadiyahannya. Dibuka halaman 65. Sambil disemak, sambil dengar Pak Yen. Kalau kemarin sudah kita berikan sejarah Muhammadiyah. Masih ingat tanggal berdirinya Muhammadiyah? Itu tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijrah atau 18 November 1912 Masehi. Ya. Nah ya, siap-siap bukunya. Yuk kita mulai belajar kemuhammadiyahan tentang kadinya ciri gerakan Muhammadiyah. Nah, apa itu ciri gerakan Muhammadiyah? Muhammadiyah adalah gerakanku. Ya, ada dua ciri. Ciri Muhammadiyah yang harus dipedomani dan kehidupan sehari-hari. Dan uraian yang kedua adalah ciri-ciri gerakan Muhammadiyah secara umum. Ya. Jadi Muhammadiyah itu gerakan organisasi yang harus dipedomani dalam kehidupan sehari-hari dan harus dalam Muhammadiyah dalam secara gerakan secara umum. Ya, baik sekalian, yuk Pak Yen akan menyampaikan beberapa penjelasan. Anak bisa nanti baca kembali sendiri biar lebih paham. Coba ini bisa juga dilihat dari halaman 68. Ciri Muhammadiyah dalam kegiatan sehari-hari. Nah, ini. Anak udah jelas, udah yakin masuk di SD Muhammadiyah Sapen. Tidak ada kata malu. Aku jadi siswa Muhammadiyah. Kalau dulu, wah ini dulu. Anak-anak yang sekolah di Muhammadiyah itu ditanya, "Ini di mana?" Di Muhammadiyah. Izin. Karena apa? Dulu SD Muhammadiyah itu belum punya prestasi yang baik. Bahkan kalau nggak diterima di SD negeri atau nggak terima di negeri, baru masuk di Muhammadiyah. Seolah-olah itu siswa Muhammadiyah itu siswa yang ya sisa-sisa. Nah sekarang beda. Muhammadiyah kita banggakan. Saya di SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah. Kita masuk bukan karena saringan, tapi kita masuk pilihan utama ya, di sekolah Muhammadiyah. Baik. Apa saja yang ciri-ciri dalam kehidupan sehari-hari dalam Muhammadiyah? Ini seragam. Kita punya seragam batik khusus yang berciri khas Muhammadiyah. Apa warnanya? Ya, Pak Guru sok punya ada itu. Hari Selasa harus pakai seragam Muhammadiyah, itu batik merah maron. Kalau anak-anak ada batik biru ya, atau hijau. Nah, kita bangga memakai batik. Mengapa batik sebagai ciri khas Muhammadiyah? Kalau Muhammadiyah juga orang Indonesia dan batik ini batik asli, batik sebagai warisan budaya Indonesia yang harus kita syukuri, kita banggakan, kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah juga punya seragam batik, semua sama. Di rumah
Bahkan ya, Bapak Ibu acara kebesaran, rapat dinas, batik, apalagi manten, nikahan, walimahan, batik, ini kebanggaan orang Indonesia. Bahkan sampai PBB melalui UNESCO, United Nations Education Scientific and Culture, ini mengakui bahwa batik adalah budaya asli Indonesia. Kita banggakan. Wah, dulu tuh ada isu tuh, ada batik Indonesia kan tidak begitu mau diakui sebagai batik itu ciri khas batik Malaysia. Rame itu dari Malaysia, itu batik dari Malaysia, bukan itu asli, batik Indonesia. Ya, inilah kegiatan sehari-hari di dalam sekolah anak-anak. Ini seragam ini dipakai dan ada inilah ID card. Ini juga salah satu ciri kehidupan Muhammadiyah. Nih seragamnya ada contoh-contohnya. Makanya, nah, tapi sayang sekali Pak In kalau melihat nanti ada orang anak-anak kok pakai batik Muhammadiyah kalau sudah kumuh, rupanya sudah jelek, langsung saja beli. Pak Guru malu, mosok batik Muhammadiyah, batik yang dibanggakan kok batik wis kumuh, rupanya wis bahasane Jawa wis jeblok-jeblok. Nah, ini tidak bisa. Ya, sudah pudar warnanya, biru dah agak biru ke kuning-kuningan, tidak baik. Beli lagi. Berapa harga batik? Murah tapi cukup menarik dan indah, bagus. Nah, inilah seragam sekolah sebagai batik, sebagai seragam sekolah. Bahkan guru kantor se-Indonesia selalu memakai seragam batik dan tidak sama sesuai dengan instansi masing-masing. Bagus. Yang kedua, kehidupan hidup Islami, pelajar Muhammadiyah. Ini kebiasaan hidup Islami. Nah, ini jelas Muhammadiyah Islam. Siapa yang sudah Muhammadiyah, jelas dialah orang Islam. Bangga, bukan Islam itu agama kita, Muhammadiyah adalah gerakanku, organisasi, bukan agamaku Muhammadiyah Islam, bukan. Jadi campur, Islam itu agama kita, Muhammadiyah gerakanku. Terus, apa kebiasaan di dalam Muhammadiyah? Yang jelas sesuai dengan tuntunan agama Islam yang dituntunkan oleh beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, akhlak dan budi pekerti mulia. Nah, ini nasihat. Islam itu pertama dulu yang diutamakan oleh Rasulullah lah menyampaikan, mengubah, mendidik akhlaknya. Zaman dulu banyak orang-orang yang jahat bukan karena kaya dan miskinnya, ini kayanya akhlaknya yang orang baik. Maka Allah menurunkan Nabi Muhammad, baik, pertama perbaikilah akhlak manusia dulu. Enggak ilmunya, enggak asal pinter-pinter dulu, ilmunya biasa-biasa saja, tapi akhlaknya yang mulia, nanti pada jadi orang yang pandai dan bermanfaat. Inilah yang utama. Nah, akhlak atau akhlakul karimah, budi mulia, sejauhnya sopan, santun, subo, sito. Nah, itu sama. Apa saja yang dilakukan adalah kita harus selalu baik akhlak dan budi pekerti mulia untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, secara rutin. Ini ya saja berdasarkan ajaran agama Islam. B, sholat berjamaah. Nah, ini kalau sudah mengaku sebagai siswa Muhammadiyah,
otomatis melaksanakan ajaran Islam sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berakhlak mulia, tahu sopan santun, hormat menghormati, rajin. Nah, sekarang yang B, rajin sholat berjamaah. Tahu anak sekalian manfaatnya, kelebihannya. Berjamaah itu pahalanya dilipat gandakan 27 derajat. Wow. Nek sendirian munfarid hanya 1 pahalanya. Kalau jamaah 27 kali lipat. Ya, karena ini menggunakan keyakinan ini beda nih Pak. Nek 27 duit langsung oke, tapi Allah berikan pahala nanti di alam akhirat. Bagus. Siapa dan kapan yang harus kita lakukan dalam sholat berjamaah? Khususnya adalah dalam sholat wajib 5 waktu. Pak, kalau saya jamaah di rumah dan di masjid bagus di mana? Yang paling bagus berjamaah di masjid. Bahkan di masjid itu ada kemungkinan penambahan pahala yang sangat banyak. Datangnya ke masjid, masuk masjid, ada banyak pahala. Awal masuk melalui kaki kanan, doa masuk masjid, langsung sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah atau rawatib, sholat ba'diyah. Inilah pahalanya bertambah-tambah. Makanya kalau bahasanya Pak ulama gini, kalau melakukan sesuatu yang wajib itu diminta untuk ditunjukkan pada orang lain. Kalau sholat perbuatan yang sunnah itu diminta sebaiknya tidak ditunjukkan orang lain. Pada umumnya begitu. Kenapa sholat wajib 5 waktu? Tunjukkan. Datanglah ke masjid berbondong-bondong biar semua lihat, biar sama-sama ikut jamaah. Tapi kalau sholat duha, nah ini lain. Sholat duha lebih baik di rumah dan tidak ada yang lihat siapa-siapa. Dan lagi tidak usah ngomong-ngomong. Aku mau duha loh, mau suruh. Rasa pamer begitu. Kalau nggak ditanya nggak usah omong-omong. Bahkan sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah lebih bagus di rumah. Contoh misalnya Allah Akbar, azannya mulai Allah Akbar. Dengarkan dulu, kan dekat masjid. Setelah selesai azan, udah wudu, langsung qobliyah di rumah 2 rakaat. Berangkat ke masjid, rasa qobliyah lagi, ning tahiyatul masjid. Baru melaksanakan sholat wajibnya. Maaf. Ingat Dedek, jamaah jangan sampai tertinggal. Rugi kamu. Pak, aku qobliyah di rumah. Ini jauh. Akhirnya oleh jamaah tinggal 2 rakaat zuhur katanya. Itu enggak baik. Karena ada Rasulullah ada ulama bilang ikut jamaah wajib mengikuti takbirnya imam lebih baik daripada sholat sunnahnya. Jadi orang gara-gara sholat sunat atau 2 rakaat terus pilih makmum untuk 2 rakaat jadi masbuk, itu rugi. Jangan sholat sunnah terus ketinggalan sholat wajibnya, itu rugi masbuk. Maka ya kalau bisa qobliyah di rumah bagus. Kalau nggak bisa ya di masjid biar tidak ketinggalan sholat fardunya. Bagus. Inilah manfaatnya sholat berjamaah. Dapat hadiah Allah 27 derajat. Dan bisa ikut berdakwah
agar orang lain mau ikut berjamaah dan bisa saja menegakkan di masjid sholat 5 waktunya. Bisa juga menambah persaudaraan atau persahabatan karena ketemu sesama jamaah di masjid. Ya, keluargaannya, kerabatnya itu bagus itu jamaah. Bagus. Nah, makanya anak seyogianya, sebisa-bisa mungkin yuk usahakan selalu berjamaah. Kemudian ini sholat duha. Wah ini sholat duha ini adalah sangat-sangat bagus sekali. Bahkan dicontohkan oleh Nabi, sholat ini disebut sebagai sholat awabin. Mengapa lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah mengajarkan peserta didiknya mendirikan sholat duha? Karena apa? Untuk membiasakan anak didiknya mendirikan sunnah Rasul yang mulia, yaitu Muhammad. Ini sekalian, tadi sudah duha belum? Ayo. Duha itu waktunya lama, tidak terburu-buru. Dari kurang lebih ya jam 6 lah, lebih sedikit, sampai sebelum zuhur. Silahkan ambil waktu yang bisa dilaksanakan. Jangan, Pak mau duha nggak sempat. Itu bahasa orang yang malas. Banyak alasan, alias itu bujukan setan. Duha itu waktunya sangat panjang. Kalau bilang tidak sempat itu, ya hanyalah alasan bujukan setan. Nah, inilah, yuk, dia ya, Pak Guru sudah mengajarkan di sekolah setiap waktu ada kesempatan sholat duha. Nah sekarang insya Allah anak-anak sekalian di rumah lebih banyak waktunya untuk bisa melaksanakan sholat duha. Ya lakukan insya Allah. Kemudian ciri yang keempat adalah membaca dan menghafalkan Al-Quran. Nah ini sip. Sholat jamaahnya budi mulia, artinya bagus, sholat duhanya rajin. Bahkan sholat duha, selesai duha diteruskan dengan membaca Al-Quran. Ini nikmat sekali. Rutin, syukur, punya target. Setiap duha baca ya 1 atau 2 ruku. Terus kali sambung terus, jangan sampai loncat-loncat. Biar nanti berapa hari, berapa bulan, berapa tahun kita bisa khatam dalam membaca Al-Quran. Inilah hebatnya, cirinya seorang siswa Muhammadiyah. Selain akhlaknya bagus, nah, sholatnya rajin, duha rajin, baca Al-Quran juga rajin. Namun Pak Yan pesankan, jangan puas dengan membaca sendiri. Ya kita harus bersaring, suruh nyimak bapak ibunya atau siapa yang lebih bagus. Karena apa? Al-Quran itu bacaannya sangat-sangat sulit bagi yang belum bisa. Karena ada aturan-aturan yang sangat banyak yang harus kita pelajari, taskinnya, tajwidnya, idgham, idgharnya, iklaf dan sebagainya. Ini kita pelajari. Kalau belum bisa bagus, apapun yang kau lakukan dengan niat karena Allah SWT, sebisanya tetap dibaca terus menerus, pelan-pelan. Ini sekarang juga tidak ada alasan aku tidak bisa membaca Pak. Bisa melihat, nah, di HP ini ada Al-Quran, cara baca yang benar, tajwidnya, ada semuanya. Nah sebenarnya Pak Guru itu sudah mengajarin, anak sudah jelas semuanya. Cuma kita beri apa? Pak Guru memberikan motivasi. Nek sendiri kan ya
belum termotivasi, akhirnya baca malas. Yuk kita baca bersama-sama. Ya. Inilah rajin-rajinlah membaca Al-Quran dengan diniati beribadah kepada Allah, kemudian niat sambil belajar, selalu kita mencari membaca yang lebih baik, cari guru, baik dari YouTube boleh, Google boleh, dari Ustadz langsung juga lebih bagus. Kalau Pak Guru lebih bagus lagi. Ya. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala dan satu pahala diganjar 10 kali lipat. Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah membaca satu huruf pahalanya dikasih 10 lipat. Nah, dan Allah menurunkan Al-Quran dan dia yang akan menjaganya. Ini Al-Quran ini insya Allah akan abadi sepanjang hayat bumi ini. Allah yang menjaganya. Namun ada juga Allah orang-orang yang ini. Masya Allah, Al-Quran sebanyak berapa? 6.666 ayat, 144 surat, 30 juz. Banyak yang hafal. Kenapa anak sekalian? Indahnya baca Al-Quran. Kalau anak sudah suka itu nanti nggak baca saja rasanya kangen. Nggak dengar satu detik aja rasanya, wah kok ragu ngafalnya. Al-Quran tidak usah berat-berat. Ya selalu kita mau jadi yang pendek-pendek. Jadilah hikmah Al-Quran. Bahkan orang-orang bilang begini, aduh himbah saya, nek kowe dong sedih, dong bingung, duduklah di musolamu, sholatlah. Boleh sholat sunnah, boleh sholat duha, boleh sholat syukrul wudhu. Habis itu bukalah Al-Quran, bacalah. Insya Allah hatimu akan tenang. Ternyata betul. Orang-orang yang bisa, yang suka baca Al-Quran itu orangnya oke sabarnya, oke tenang jiwanya, tidak sombong, tawaduknya. Marilah sekalian, cintailah baca Al-Quran. Meskipun yang nggak terbiasa, mau coba WA 1 jam 2 jam, oke. Google, malah TikTok, belum cari 5 jam, oke. Mau coba Al-Quran, seberapa jam, capek Pak. Nah inilah godaan setan. Anak cerita tetangga Pak Yen. Itu dulu guru prasekolah. Dia seorang Muhammadiyah banget. Sudah usianya kurang lebih 75 sekarang. Punya punya kemauan. Elok ini. Setiap hari selalu sholat duha. Kedua, setiap sholat wajib 5 waktu. Ini ibu ini pensiunan ini. Dia meyakini pokoknya habis sholat wajib dan sholatnya hebat awal waktu. Awal waktu. Selalu habis sholat membaca Al-Quran 1 juz. Masya Allah. Jadi sehari dia sudah bisa menyelesaikan 5 juz. Sungguh ini tanggal saya sih ada ini. Dulu juga kepala sekolah SD itu. Suaminya udah meninggal dunia, seorang ibu. Setelah itu Pak, setiap hari kan apa? Sama Pak Yen sering ketemu di sawah. Dia rajin ke sawah, ibu-ibu. Nanti membersihkan rumput-rumput, mengairi sawahnya.
Ini pensiunan guru SD. Habis sholat duha ke sawah. Jam 7, 8, 9, 10 pulang. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Pokoknya dia merutinkan setiap hari, setiap habis sholat wajib langsung zikir, selesai zikir, doa, baca Al-Quran 1 juz. Masya Allah, ini sudah bisa bertahan sudah beberapa puluh tahun katanya. Ini saya juga ingin. Nah, anak sekalian punya target enggak? Kapan kau mau rajin baca Al-Quran secara rutin? Kalau saya usul, Pak Ini sudah melaksanakan sini. Usahakan maghrib sampai isya jangan pergi kemana-mana. Jangan makan, jangan belajar. Maghrib isya khusus sholat jamaah. Nah, bersama keluarga boleh, lebih di masjid. Terus di waktu ini langsung pegang Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Sampai isya, jamaah isya. Nah, selesai isya barulah makan, belajar, hiburan TV atau WA, baru tidur. Ini target yang saya lakukan. Mulai Pak Ini sudah bilang di rumah itu, Pak saya tidak mau ikut rapat kalau undangannya habis maghrib. Saya datang harus sudah setelah sholat isya. Insya Allah Pak Ini sudah begitu. Kecuali kalau ada urgensi, keluarganya ada yang sakit, atau ada yang kecelakaan, atau ada yang meninggal dunia. Tapi kalau tidak ada acara yang lain, yang penting, yang sangat berat, usahakan maghrib sampai isya budayakan duduk di musola. Saya tanya, siapa yang rumahnya berlantai 2? Wah ada. Lantai 3? Wah ada. Saya tanya lagi, adakah musolanya? Nah, kadang rumahnya megah berlantai 1, 2, 3. Neng lupa, tidak ada musolanya. Ada kolam renangnya, Masya Allah. Ada ruang karaoke-nya, neng musola nggak ada, Masya Allah. Ini yang kita jangan diutamakan. Semua orang bikin rumah harus pertama di mana musolanya. Ayo. Karena pengen pernah juga ini dulu ngeles, datang ke rumah, ngasar kan dulu Pak In masih hebat deh. Masih jam 1 dulu waktu Pak In pas masih muda dulu, anak-anak pulang jam 12. Sholat zuhur di rumah. Jam 1 atau jam setengah 3 ngeles. Ngasar lagi jam setengah 4 atau jam 5 les lagi. Habis maghrib les lagi malam. Pak In sampai 3 kali sehari. Nah pernah itu waktu ketika Pak In ngeles mampir belum sholat maghrib. Pak, pirin dek sholat maghrib Pak. Oh gigi Pak. Malu-malu kayak. Udah rumahnya lantai 2 besar sekali. Maaf ya Pak, ini sholatnya di sini Pak, di tidak menyingkirkan meja kursi tamu. Masya Allah, rumah sebesar itu, orangnya sekaya itu tidak ada musolanya. Ya alasannya, aku tidak sholat di kamar kok Pak. Bapak ya di kamar kok Pak. Oh semua di kamar. Ya tidak apa-apa, ya boleh sih boleh, tapi itulah ciri khas Muhammadiyah tidak seperti itu. Bikin rumah harus ada musola. Insyaallah saya katakan. Berapa sih besar musolanya? Ya cukup 2 kali 3 aja cukup. Besar-besar. Inilah insya Allah menjadikan akhlak seorang Muhammadiyah yang melaksanakan Islam sebenar-benarnya sesuai tuntunan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, inilah anak sekalian. Nggak usah terlalu tinggi-tinggi yang semuanya.
rajinlah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Rajinlah sholat sunnah duha. Sing siang yang masih muda. Lah kalau anak udah besar, rajin lagi, sholatlah malam hari. Apa? Sholat tahajud. Nah ini semakin bagus. Allah akan memberikan kehidupan ketenangan di dunia akhirat semakin bahagia. Boleh lagi nih, terus lagi. Selamat, besok saya minta usahakan setiap hari baca Al-Quran. Seberapapun. Yang penting rajin, rutin setiap hari. Selanjutnya kita berikan ciri gerakan Muhammadiyah secara umum. Nah, tadi dipedomi. Umum itu apa Pak? Iya, pengetahuan umum. Contoh, pengertian Muhammadiyah. Apa artinya? Muhammadiyah terdiri dari 2 kalimat. Muhammad dan Iyah. Muhammad dan Iyah. Apa artinya Iyah? Ya, beliau juga pengikut Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. Berarti Muhammadiyah pengikut Nabi Muhammad. Siswa Muhammadiyah, siswa pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini enak sekali. Jadi apa yang kita lakukan, kita laksanakan sehari-hari lah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yakin kita. Contohnya lagi, dalam ibadah jangan ikut-ikutan orang yang belum pasti kebenarannya. Pak, pokoknya no sholatnya kok kan bengi sholat terus sih Pak. Ya apa? Pak, ono isi poso kok katanya 3 hari 3 malam nggak buka Pak. Ya monggo. Itu jangan ikuti karena itu bukan ajaran Rasulullah. Nih, jelas Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad. Siapa pendirinya? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sapal ya, sapal banget punya, sapal ya. Pokoknya nek aku dek sekolah di mana dek? Di Muhammadiyah Saben. Berarti kamu ngerti ya siapa yang mendirikan Muhammadiyah? Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mantap. Siapa yang mendirinya? Aku enggak. Aku lupa ya. Jangan yakinlah. Wis itu aja dulu. Wah, kapan nih pendiriannya? Waduh, lupa. Nah, itu udah apa-apa. Kalau namanya pendirian enggak kenal, enggak lupa. Itu lupa, memalukan. Kalau tanggalnya lupa, itu aja dimaafkan. Kemudian dulu yang didirikan siapa? Di tempat di mana? Wah, iya. Rondo rumit, tapi tidak bisa. Ajas. Oh iya. Siapa pendiri Muhammadiyah? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di mana dirinya? Di Kauman, Yogyakarta. Tanggal berapa? 8 Dzulhijjah atau 18 November. Tahun itu? Wah, 1330 Hijrah atau 1912 Masehi. Ini yang yakin Muhammadiyah. Semangat. Jangan susah Muhammadiyah, tanya Muhammadiyah enggak dong blas. Memalukan. Ya. Apa maksud Muhammadiyah? Nah ini. Apa tujuan Muhammadiyah? Kok dibentuk, dibuat, dinamakan orang kok organisasi Islam kok enggak ada kayak Muhammadiyah? Pak Ahmad Dahlan punya maksud yang sangat-sangat mulia. Yaitu satu. Muhammadiyah bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam. Sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah dalam mencapai maksud dan tujuannya melaksanakan dakwah
amar ma'ruf nahi mungkar dan mengadakan tajdid pembaruan yang diwujudkan dalam amal usaha di segala bidang kehidupan. Inilah di Muhammadiyah itu kata-kata Muhammadiyah mengikuti Nabi Muhammad ibadah-ibadahnya dan melaksanakan perintah dan nasihat tuntunan Rasulullah. Apa itu? Dakwah Islam. Ayo ngajak saudara-saudara kita masuk beragama Islam dan mau amar ma'ruf nahi mungkar. Apa amar ma'ruf? Mengajak segala sesuatu yang baik-baik. Ayo sholat berjamaah, ayo rajin mengaji, ayo bantu sosial kepada masyarakat yang kena gempa, ayo sedekah infak, ayo menolong tetangga fakir miskin, ayo kurban yang rajin, ayo makan dengan berdoa, duduk yang manis, ayo bicara dengan sopan santun. Ini ajaran agama Muhammad di situ. Akhlaknya yang utama, di akhlaknya utama. Makanya kalau saya lihat SD Muhammadiyah kok anaknya ya bicaranya nggak sopan, ya waduh ini belum Muhammadiyah betul ini. Muhammadiyah yang betul ya sopan santun yang bagus, rajin ibadah, pintar baca Al-Quran. Nah ini besok kalau lulus SD Sapen kok tidak bisa baca Al-Quran, Masya Allah memalukan. Target berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabihul khairat. Harus baik, harus bisa baca Al-Quran. Ayo siapa sempat yang belum bisa baca Al-Quran, yang masih ikhra terus, Pak, ikhra jilid 5 ya Pak, Masya Allah. Ayo kejar, semangat. Setiap waktu, setiap hari, setiap sore, habis maghrib, ikhra baca terus 2, 3 lembar, 4 lembar. Cepat rampung, langsung naik ke Al-Quran, Al-Baqarah. Semangat begitu. Angel Pak, orang kata angel, rutin, rajin, sabar, tawakal, insya Allah usaha yang baik, sungguh-sungguh semuanya akan jadi beres. Inilah maksud tujuan Muhammadiyah adalah menjunjung tinggi ajaran agama Islam sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW dan berdakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak kebaikan dan berani menghentikan perbuatan-perbuatan yang mungkar, buruk, jahat kepada teman-temannya. Kalau nggak berani bicara, nggak berani menghentikan, ya minimal secara ada cangkah nek wani ngelek langsung, nggak berani ya secara pelan-pelan omong koncone, ayo kok senengane begini. Ya nggak berani ya tidak usah mencontoh perbuatan yang jahat. Insya Allah inilah sekalian kita tunjukkan sebagai siswa Muhammadiyah yang betul-betul berakhlakul karimah, bersopan santun. Itu yang dulu Pak Guru sampaikan sebentar ini. Besok kita sambung lagi. Ya sekali lagi kita amalkan yuk. Yang belum mengamalkan ya sudah teruskan. Apa tadi? Sholat sunnah, duha, baca Al-Quran, rajin, rutin, syukur nanti tambah sholat tahajudnya. Sholat wajibnya jelas 5 waktu, syukur dirajinkan sholat rawatibnya, qobliyah dan ba'diyahnya sesuai ajaran yang sebenar-benarnya. Insya Allah. Demikian dulu sekalian. Selamat belajar, selamat beribadah, dan saya ucapkan selamat pada bulan puasa, bulan Ramadan. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga dapat berpuasa dengan baik dan kuat selama 1 bulan. Ya, dulu saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.